Saudara-saudara dimanapun berada dan di rumah masing-masing, salam patunggilan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan senantiasa berada bersama kita semua. Mari kita bersekutu dengan Tuhan dalam kebaktian keluarga. Kita serahkan kebaktian kita kepada Tuhan dengan kita mengaku demikian. Sesungguhnya penolong yang sejati adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa beserta atas saudara-saudara semua. Kita pujikan Kidung Jemaat 457 pada bait yang ke-6. Ya Tuhan tiap jam. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, sumber segala kuasa dan kekuatan hidup serta hikmat. Kiranya hikmat-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami senantiasa dibimbing dalam jalan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami berada di dalam kehendak Tuhan sesuai dengan sabda firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, kami mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Injil Matius pasal 18 pada ayat yang ke-18 sampai dengan 20 menyatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan yang bersama-sama kita terima pada ibadah keluarga pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar sabda firman-Nya. Saudara-saudariku di dalam kasih Tuhan, dalam hidup ini betapa pentingnya hidup bersama dengan yang lain dalam persekutuan. Mengapa? Sebab persekutuan itu menjadi sarana atau tempat untuk menata kehidupan agar harmonis dan rukun.
hidup persekutuan yang harmonis dan rukun itu dapat menggerakkan kuasa ilahi yang hadir di dalam kehidupan manusia, yang membangun keselarasan dengan sesamanya. Hal ini ditandai dengan terkabulnya doa dari lebih dari satu orang yang sepakat memohon. Di sanalah Tuhan hadir. Seperti yang terungkap pada ayat yang ke-19 dan 20. Saya baca kembali. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentu saudara-saudara, persekutuan ini bukan hanya sekedar berkumpulnya 2 atau 3 orang. Lebih dari itu, di dalam persekutuan itu harus ada kasih sayang yang membuat mereka saling terkait sebagai saudara. Seorang saudara yang membuat yang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri, saling menjaga satu sama lain supaya tidak ada di antara mereka yang hilang dan meninggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu berarti kita punya tanggung jawab sebagai penjaga sesama supaya tetap selamat. Kita perlu memastikan bahwa tidak ada yang meninggalkan apa yang diajarkan Tuhan, yang menderita, yang teraniaya, bahkan juga yang senantiasa berada di dalam penderitaan hidup. Kesatuan di sini bukan hanya soal bersama-sama, pokoknya kumpul, namun berada bersama. Masing-masing pribadi hadir menjadi ada bagi sesamanya, menyentuh setiap segi kehidupan sesamanya. Benar-benar membangun hubungan baik yang berlandaskan kepada kasih Tuhan. Sebab di dalam kasih ada kerelaan hati untuk memperlakukan sesama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu jika kita membaca pada Roma 13 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Dan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, di sana kita juga bisa menemukan bahwa tanpa kerelaan hati, kasih hanya pura-pura dan akarnya adalah kejahatan. Matius, saudara-saudara, menempatkan seseorang yang membangun hubungan yang selaras dengan sesamanya itu mampu menurunkan berkat Tuhan dalam kehidupan. Sebab persekutuan itu saling mengisi satu sama lain. Apa yang kita harapkan dipahami dan didukung oleh yang lain, demikian pula sebaliknya yang harus terjadi. Bahkan bisa terjadi keinginan itu adalah sebuah keinginan yang lebih besar. Nah, untuk bisa sampai pada tahap seperti itu, kita harus mengawalinya dengan melihat bahwa sesama kita itu adalah sebagai pribadi yang istimewa, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Bila setiap kita mampu untuk mengasihi satu sama lain, maka kemudian kita juga akan senantiasa dapat
menghadirkan kuasa ilahi di dalam kehidupan ini. Kerukunan dan kepedulian itu akan mendatangkan berkat Tuhan atas bumi dan segala ciptaan Tuhan yang ada. Karenanya, tetaplah bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk membangun dan memperkokoh persekutuan dengan saling mengasihi dan menyayangi. Berkat kehidupan dari Tuhan juga akan senantiasa ada bersama dengan kita, sehingga kita pun juga saling mengasihi dan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Kita pujikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Seiring dengan itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu. Mampukan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, agar damai sejahtera Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa, khususnya bangsa kami Indonesia, dalam segala upaya menanggulangi merebaknya virus corona. Dalam proses penyembuhan bagi yang terkena virus itu dan mengalami sakit, berikan kesembuhan serta kekuatan. Demikian juga kepada para tenaga medis, kiranya Engkau juga memampukan mereka dan memberi kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Kami berdoa pula untuk saudara-saudari kami yang terkena dampak dari merebaknya virus ini, kemudian kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga membuka jalan berkat bagi mereka semua. Bagi anak-anak kami dalam pendidikan yang ditekuninya, Tuhan berkenan menyertai dengan hikmat, dan Tuhan senantiasa berkenan hadir berada bersama dengan mereka. Untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, kiranya hikmat Tuhan senantiasa ada, agar masing-masing dapat menjalankan panggilan hidupnya seiring dengan kehendak-Mu. Bagi keluarga kami masing-masing, serta hidup kami pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memelihara kami semua. Segenap permohonan ini kami percayakan dalam kasih setia Tuhan, dengan senantiasa mengaku dan bersandar kepada Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber segala kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat, yang telah bangkit dari antara orang mati, serta Roh Kudus terang kehidupan yang berkenan memberkati kita semua saat ini hingga selamanya. Tuhan memberkati. Amin.